Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang muliakan dan hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Tiang Pelunggum Sami berada pada hari yang ke-27 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Tiang Pelunggum Sami panjang umur, sehat walafiat, bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi Tiang Pelunggum Sami dapat ngiring melanjutkan kajian Tiang Pelunggum Sami. Tak lupa pula Tiang Pelunggum Sami ucapan terima kasih matur tampiasih kepada Lembaga Ta'alib wan Nasr Publikasi dan Penerbitan Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah. Terlaksana kegiatan Pelunggum Tiang iki berkat kerjasama beberapa lembaga ya. Jadi mudah-mudahan seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk radio-radio, ikut serta mensiarkan kegiatan Tiang Pelungguh. Mudah-mudahan diridhoi dan diberikan keberkahan berkat bulan sak mulia, bulan sak agung, bulan Ramadan niki. Tanpa terasa Tiang Pelunggum Sami sudah memasuki hari yang ke-27 bulan agung, bulan mulia niki. Tiang Pelunggum Sami tanpa terasa Ramadan akan berakhir. Tinggal kurang tedu jeluh bulan puasa niki ya. Tinggalan Tiang Pelunggum Sami. Mudah-mudahan napi sak terbahas mobil khusus kajian dewek yang tiap hari tiap pagi niki napi sak mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Nabi yang sampaian, yang kaji, muzakarah ataupun mutalaah di tiap kelemak niki, alhamdulillah masih Tiang Pelunggum Sami membahas terkait anak tangga kedua menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah niki. Tiang Pelunggum sudah membahas anak tangga yang kedua di pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 membahas tentang mujahadah. Anak tangga kedua setelah Pelunggum Tiang membahas tentang taubat dari awal Ramadan, baru sampai Tiang Pelunggum Sami membahas tentang napiran mujahadah di pertemuan yang ke-6 di dalam bulan Ramadan niki. Sampun di pertemuan yang kelima kita sudah membahas terkait napiaran niki aden sak tewikan napiaran dengan jelas di ciri ataupun penjelasan sak luas terkait tentang nafsu, sak pertemuan kelima. Makin sampai ujuk derajat di halaman 135 wajuhdul awami fi taufiyatil a'mal. Sampai niki pirang lek pertemuan sak kelima. Wajuhdul awami fi taufiyatil a'mal, level bawah sak paling bawah elek mujahadah Tiang Pelungguh. Level bawah elek mujahadah Tiang Pelunggum Sami
adalah wajuhdul awami fi taufiyatil a'mal. Level bawah ilik mujahadah tiang pelungguh adalah untuk memenuhi syarat amal. Jadi level bawah ilik mujahadah niki adalah tiang pelungguh sami memenuhi syarat amal. Salat, sedekah, zakat, haji, umrah, zikir, bacaan-bacaan amalan-amalan, baca Al-Quran, sholawat, istighfar. Nah masih niki beliau sebutkan niki semangat kesungguhan pelunggum tiang itu masih berada di level yang bawah ilmu mujahadah niki. Marak entan tiang pelinggi musa mujahadah level paling bawah. Masih tinggi tiang pelinggi niki kesemangat dalam hal bermujahadah niki mujahadah anda tak ngandut yang lawan si wudu, lawan si sholat malam, lawan si sholat subuh, tunggu waktu subuh, lawan malas niki si duha, lawan malas niki si baca Al-Quran, lawan malas niki si zikir, lawan malas niki si sholawat, si amalan-amalan, lawan malas niki si wirid yang pelinggi samina. Niki masih level bawah tingkatan mujahadah kita, masih level bawah. Ini marak tiang pribadi masih level bawah mujahadah nih. Nah, wa qasdul khawas ila tasfiyatil ahwal. Wa qasdul khawas ila tasfiyatil ahwal. Sedangkan mujahadahnya di atas hak baru. Nah, ini nak baru niki tingkatan pertama, nah tingkatan kedua. Ilmu mujahadah ini paling bawah. Nanti nak unda-unda kan niki. Nah, hak baru tawat semangat yang pelunggum sami. Hak baru niki level mujahadah tuh ada ibarat tanu tinggi ruangan marak tangga ara unda-unda kan niki namu. Dalam niki tingkatan luar biasa. Wa qasdul khawas ila tasfiyatil ahwal. Sedangkan mujahadah yang di atas hak baru niki adalah khawas. Tasfiyatil ahwal, bagaimana hal kondisi. Tasfiyatil ahwal niki bening, jernih, bersih. Niki, tapi ahwal niki mujahadahnya elit yang pelunggum sami sak baru bermujahadah sak bawa baru niki adalah napira niki untuk beramal tok. Untuk mujahadah sak bawa niki adalah untuk beramal. Tingkatan bawah niki adalah sebatas untuk beramal saja. Semangat yang pelunggum sami melakukan suatu ibadah. Nah, sementara mujahadah dengan level tinggi baru atau tersebut khawas niki adalah tasfiyatil ahwal. Nah, bagaimana kondisinya? Bernih, jernih, bening, bersih. Awal suatu kondisi. Allah menempatkan kita dalam suatu kondisi. Bukan usaha diri yang belunggu, tapi itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hal ini ada Allah mengkondisikan yang pelunggum sami dalam satu kondisi yang niki adalah bagian daripada anugerah Allah, sudah tidak melihat zahir lagi dan lagu sak tertuju samun napira niki mun tuju samun adalah bagaimana keadaan hati. Ini keadaan hati ini sudah khawas. Nah, ini orang yang mujahadah ya khawas baru niki kira-kira anden berembi keadaan zahir ini, oh ternyata langsung corong jok hati. Oh atik ini nyakan keruh, atik di kenyakan kotor atau atik ini nyakan error umpama seperti niki. Nden bina marak tiang pelunggum sak boye tipi. Den bina tiang pelunggum sami marak entar sak boye tipi sak laik. Masih kadu anten lamun saru lamun salin ni kita potar. Nyerak lalu terpotar anten lamun makin kan TV kabel dan seri canggih lah ini. Sak julu-julu kenyaket asik kenyaket asik moyo. Ket moyo tuh. Tiba-tiba datang semut hitam.
Gerimis datang gerimis niki kan monyan gambar langsung tiang pelunggum dek tak perhatian tombol napira niki tombol TV niki atau remote TV tombol TV searah niki lagu langsung tak tertuju becat antena ini tergeser si angin nyerak langsung tertuju. Nah seperti itu kira-kira. Jadi di menarak masalah di zahir bagi orang yang sudah mujahadahnya niki baru level khawas baru niki level tinggi baru niki adalah demin narak masalah ini zahir langsung tak tertuju hati. Nah, langsung tertuju hatinya. Nah, ibarat tak baru niki demin tak ini langsung antena terus. Dia nak pikir bagi berembi TV niki. Lagu samun tuju adalah antena ajat krisak atau tetep si angin poter ada terang malik mana biasa. Dan niki dan binu niki lamun arah masalah ile zahir langsung tertuju adalah hati berembi keadaan hati nih nyager keruh nyager kotor. Nah mujahadahnya niki bukan sekadar semangat urusan ibadah niki doang, tetapi juga adalah bagaimana mengkondisikan hati. Tapi niki adalah hal yang sudah di niki juga niki sabaru bukan usaha dari tapi tiga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat selanjutnya fa inna miqasatul ju' was-sahr. Sesungguhnya menahan masalah, menahan lapar, was-sahr dan menahan ngantuk, begadang untuk ibadah. Sahlun yasir. Bahasa beliau ini. Itu sangat mudah. Nika sangat gampang. Jadi napiara niki sampai umpama yang paling mesti tahan ngando tengah malam untuk munajat, untuk ibadah kepada Allah. Ini biasa ini ngupi. Ada umpama segar ini tiang pelunggum sami sak kuat umpama membantu ada sak kuat tuis niki ada sak kuat lawan ngando lawan ngantuk niki ngupi. Maka sebab ngupi baru ini insyaallah berduit hasil berduit nilai bahkan senangan malaikat bahkan teduet tentu nasat ampun malah niki demen senang malaikat kupi masing-masing masih namun kupi niki tiang pelunggum sami masih sampun kupi lagu tekadu jaga ampun tekadu jaga ibadah lamun sak lain-lain jantin termasuk ngupinya kedua tedu gelasin kambing sin boybal sin begadang boybal sin begadang main catur sin begadang hal lain. Nah sak bernilai niki baru kupi hak bernilai tedu baru niki adalah jaga sina ibadah sin khawatir lawan kamu niki tanpa tantangan. Nah iya pun ngupi. Nah baru-baru niki napi menahan melawan nafsu makan, mengurangi makan, menjaga diri selapuk mutanu melawan napi rasa ngantuk niki melawan ada sandit tedom ke malam tengah malam niki ada bau lawan sahlun yasir bahasa beliau itu mudah sangat gampang bahasa wa mu'alajatul akhlaqi tetapi memperbaiki akhlak wa tanaqi membersihkan hati mensucikan hati menjernihkan hati safasifiha dari kehinaan yang rendah dari kotor dari napira kejelekan niki sa'bun syadid itu sangat sulit sekali itu sebenarnya sangat susah bahasa itu sebenarnya sangat sulit sekali sa'bun syadid sangat sulit dan yang pelunggum sami bedai tetumpama dengan ahli puasa puasa sunat rajin luar biasa tahajudnya luar biasa ini inilah kemadaan bagi tiang pelunggum nasi Allah sulit tenara dit mantau gawe sama rantan dengan dit mantau gawe berat sih paran lagu bahasan beliau dalam kitab ini sahlun yasir itu sangat mudah. Yang sulit itu adalah melawan hawa nafsu melawan tahu anda diri menundukkan kekerasan hati melawan hawa nafsu. Ini sa'bun syadid. Nah ini berat, ini sulit bahasa beliau. Ini sangat sulit. Berat bahasa beliau. Nah, wa min ghawamid afatin nafs. Selanjutnya bahasa beliau di antara
masalah yang rumit tentang hawa nafsu ini adalah rukunuha ila istihla'il madhi. Nah, ini bahasan beliau adalah yang rumit, yang sulit niki, yang ribet, begak rumit, sulit. Ilik nafsu niki adalah rukunuha ila istihla'il madhi. Rasa nafsu yang ingin selalu dipuji. Pujian, sanjungan. Nah, ini pujian, sanjungan. Untuk niki sebagai tambahan pengenalan ada satu ikan nafsu niki. Nah, ini. Jadi nafsu niki condong rukunha ila istihla'il madhi, yang ingin selalu dipuji. Nah, niki sekali menakan timara niki nafsu sudah selalu milih terpuji, pujian. Nah, fa inna man tahussa minhu jur'atan. Kalau orang sudah kena dengan virus pujian, ibarat dengan minum seteguk selegak ilik pujian. Ini yang keterusan si pujian ini. Baru bakat isi virus pujian niki selegak doang. Bahasan beliau seteguk, ibarat dia minum air pujian niki, ibarat dia minum air satu teguk atau selegak saja dari minum menlegak virus pujian. Virus pujian niki hamil samawati wal ardin ala safratin min asfari, maka dia akan membawa pitu rampi langit, pitu rampi bumi niki untuk memujinya. Ini gitu. Sampai wa amma aratu dzalik, dan tanda-tandanya orang yang gila pujian. Tanda dengan demen terpuji. Milin terpuji, milin tersanjung. Annahu idzan qata'a anhu dzalika syurb. Tanda-tanda dengan terpuji doang. Kalau terputus, ibarat dengan enam baru niki, menanyakan enam pujian niki seteguk, tiba-tiba terputus pujian senu. Marak dengan sakenyakan kehausan, dengan kenyakan kehausan, ini panas luar biasa, terus es teh atau jeruk tapi baru teguk, selegak niki, tiba-tiba putus niki, stop nyenam. Ala haluhu ilal kasal wal fasal. Lamun terputus daripada pujian hak baru niki, sanjungan hak baru terpuji, maka demenkah terpuji datang malas, datang kegagalan. Lamun bakat kena dia dengan virus pujian sekali tuh. Niki sekali nih, seteguk nih. Ketika tidak ada pujian, namun di arak sanjungan, malasan begawian. Namun terpuji jauh, rajin. Namun di arak pujian, di arak sanjungan, ya. Niki malas. Kan harangan begawian, kan harangan ibadah diminta puji. Bahkan awal al-kasal wal fasal, malas dan gagal. Niki bahaya dengan lamun napiran gila pujian. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan nggih tiang pelunggum sami ini terpelihara keselamatan insyaallah taala gila pujian baru pantasan tang ya kesengaji lah al mukarram guru besar tiang pelungguh ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Turmudi Badaruddin, bahwa beliau di akhir yang tunas pamit lah, nggak bahasa. Jangan sampai tiang pelungguk nendek sampai anak bahasa, nendek sampai mundur si sebab celaan, hinaan, waduan. Jangan maju karena dipuji. Ikhlas, istiqamah, bukti, bakti bahasa. Iya Tagalalu bahasan beliau.
Jadi gila pujian baru hancur. Jadi mendek terpuji lah mendek tersanjung malesan. Ia tanden dengan senu bahasa beliau dalam kitab ini, tanden dengan atau tanda orang yang suka dipuji itu adalah di mende arak pujian niki Malik setelah kena si virus pujian niki di mende arak malas terus begawian, akibatnya gagal. Nah bisa ya gawe. Nah, selanjutnya wa kana ba'dul masyayikh yusalli fi masjid fi shaf al-awwal. Ada seorang syekh, pesan beliau, ada seorang syekh yang sholat di masjid, dan beliau ini kathir selalu berada di saf pertama. Jadi tiap sembahyang dan ndek saf pertama doang. Ini bertahun-tahun selalu di saf pertama. Fa'akahu yauman 'anil ibtikar ilal masjid a'iqun. Tiba-tiba lek sopok jelo, lek sopok waktu bermenjaga napi jaga halangan dan jok masjid ya. A'iqun sehingga terlambat jok masjid. Fasalli fi safil akhir mu dengan niki atau saya baru niki bapaan niki tuan niki yang sembayang berjamaah lek saf akhir. Saf paling murin tahun. Biasa sejak bertahun-tahun niki saf paling julu doang. Lagu arak jak kendala narak halangan ada sebab sehingga dia sholatnya di akhir. Jadi sholatnya di saf akhir, sholatnya di saf terakhir. Saf paling muri wae. Paling muri di narak Malik saf ta. Ini paling muri. Falam yura ba'da dzalika muddah. Setelah itu dia tidak terlihat lagi. Dia mau sembahyang elek saf terakhir. Kemudian wah Malik penggitan. Dia wah Malik monyan. Jadi luwe jamaah-jamaah biasa kanjen berjamaah kita boyak yang bapak satin. Bilin bapak asat di kantor tetap no. Fausu ila anis sabab. Lalu untuk ketuanan. Napi sebab sak telang. Sandik berjamaah Malik. Wan tedait delik jam sab terakhir ni kedua mulin wah datang berjamaah. Lalu fasu ila anis sabab. Lalu untuk ketuan. Napi sebab. Lembem dek. Wah mau Malik datang berjamaah. Dia tahu berdait. Dari ngone itu. Dia tahu berdait. Fakal berjawab. Bapaan senu. Kuntu aqdi salata kada. Salatku yang ketika di saf pertama dulu. Sembayang sakanya ke kele. Saf pertama saf piranu. Mukadaan. Genti inu. Ia mau puruk. Yang buk telang. Jadi mau genti. Sembayang aksa elik. Saf pertama. Saf piranu mukadaan tu balik. Isi. Wa kada sana sallaituha indi anni mukhlisun fiha lillah. Pada awalnya mulai sak pertama kenyagak sak sembahyang elek sak pertama dia ikhlas karena Allah Taala isi. Fadakhalani yaumun ta'khuri anil masjid. Lagu waktu terlambat datang juk masjid. Ini bukan sab akhir ini. Terlambat datang juk masjid. Waktu saya terlambat datang ke masjid. Waktu saya telat mengakhir sab akhir ini. Min syuhudin nasi iya fi safil akhir nau khajal. Ketika aku sholat di sab belakang itu, nyakak sembahyang di sab terakhir yang senu. Akhir dilihatlah oleh orang-orang. Tegita si batur-batur sa. Assalamualaikum. Monya ni elek muri semarang. Tengah-tengah tengah biasa sebelum dulu dengan. Mau tengah dan saya lepas. Maka saya malu. Datang rasa malu saya. Dilihat orang-orang itu, dilihat oleh jamaah nih maksud. Datang rasa malu, lileng kejarin, sak mau sab terakhir. Sak kita tahun kak biasa elek sab paling dulu, mau sembahyang ke elek sab akhir, lalu datang rasa malu itu. Nah, siksa sembahyang elek paling murin, sab paling murin dan rasa lile, rasa maluku nih datang bukan maluku ini bukan kepada Allah
tapi maluku kepada manusia selama ini yang melihat aku di saf yang paling depan. Oh, jadi fa'alimtu anna nasi'atu tula umri. Maka saat itu aku sadar, baru kesadar semangat taksa ibadah rebut saf paling julu nun senu inna makana ru'yatihim. Nah, sebab paksa baru ini baru sadar bahwa aku napiran aku senu dilihat manusia. Nah, sebab apa tengat si manusia jadi karena Allah Ta'ala jadi faqadaitu salawati, maka aku qada salatku muka anggapan si aku pribadi si dengan adalah dinsah sembayang karena mulutku berkata lillah tapi sebenarnya linnasi jami'a. Tujuan kedua adalah pujian elek manusia, sanjungan elek manusia terbiasa selalu merebut sab terdepan, selalu naru mu pasan sa elek sab paling muri. Nah, mu iya tan merasa tengah-tengah si dengan niki mu merasa lilen jok manusia nggih sak biasa ente elek sab paling. Barulah saya sadar di sana elek waktu bersab terakhir. Nah, baru kesadarin bahwa di sanalah nggih. Tapi ternyata saat sholat di sab belakang, saat sholat orang ini di sab belakang, itulah baru tahu sakitnya yang diderita ketika berada di sab pertama. Ketika sholat di sab belakang itu baru sadar, datanglah malu. Malu datang lila dan sandik mau ilik sab. Berarti selama ini bukan karena Allah, tapi karena Nabi ru'yatihim, karena pandangan manusia. Yes ini. Sampunan laun ini sampai dimit kaji sak niki baca niki mau yes tak dimen tutup virus corona niki berakhir, masjid musalla kembali mau yes tak borong berjamaah. Kembali berjamaah rajuk masjid. Tiang lamuk kedek sab pertama si dunia tak laun wanena marak kajian piran dan dunia. Nah, jadi baru niki terus ke selanjutnya. Wa yuka an Abi Muhammad Al-Murta'ish annahu qala, diriwayatkan daripada Abu Muhammad Al-Murta'ish, beliau berbahasa hajajatu kadza, bisa lebih jelas lihat baru, aku melaksanakan ibadah haji suatu ketika, waktu lalu ibadah haji waktu wa kadza hajj ala tajrid, waktu aku melaksanakan ibadah haji niki, waktu sagawe ibadah haji senu pergi tanpa jauh bekal, tanpa jauh sang, tanpa jauh bekal, tanpa jauh sang, dinara jauh sang, dinara napi-napi mana, dimen berangkat lo haji, dinara jauh napi-napi, dinara jauh sang, dinara jauh. Fabana li an jami'a dzalika kana masyuban bi khudhi. Maka alhamdulillah lancar segala-galanya. Lancar urusan selapu ili perjalanan haji seno lancar doang, makan minum tempat tinggal tahu taka. Bahwa aku sadar bahwa itu adalah keberuntungan, sadar bahwa itu keberuntungan yang luar biasa. Aku sadar itu kapan beliau. Wadari kapiran tok sadar no ya muka selesai pelaksanaan ibadah haji. Anna walidati sa'altani yauman, sopok jelo ibu saya, sopok jelo ibu kah inaan umin ibunya, okay? Satu hari an astaqilaha jurratama, ketika satu jelo inak seno suruh ke bait takai. Nah, bait takai dia ngena mah bait takai fash'al dzalika ala nafsi, diminta suruh lalu bait takai niki fathaqul dzalika ala nafsi, mau berat ida peka melangkah itu suruh bait takai sina
berat tidak aku ini. Lalu baitan, fa'alimtu an muta'atan nafsi fil hajjat. Di situ aku baru sadar. Tuh tok sadar bahasa. Dia minta suruh baitan ini berat karena lihadzin. Tuh tok sadar baru. Tuh tok sadar. Ele waktu sak tersuruh baitai. Waktu sak tersuruh baitai. Semangat tak sak berangkat haji itu bukan karena Allah bahasa. Tok sadar tuh semangat tak sak berangkat haji itu bukan karena Allah, tapi karena menuruti hawa nafsuku. Yuk berita dah. Kami tok sadar tuh tak haji sini deh karena Allah Ta'ala lakukan menuruti hawa nafsuku. Wa syawbali nafsi, karena menuruti hawa nafsuku tuh tok sadar. Entan karena Allah bahasa. Ini. Lanjut ke halaman 136. Tutok sadar bahasa beliau. Entak kendek napiara niki. Ndek karena Allah Ta'ala haji seni. Aku karena menuruti hawa nafsu. Kemudian idlau kanat nafsi faniyatan lam yas'ab 'alaiha ma huwa haqqun fi syara'. Seandainya aku bisa melawan hawa nafsuku, mesti aku melakukan perbuatan yang lebih kuat menurut syariat. Lamuk tentu tahu lawan hawa nafsu kendek karena menuruti hawa nafsu, mesti kia tahu melakukan perbuatan yang lebih kuat menurut syariat. Pasti itu Mas. Aku lebih ringan melakukannya. Aku lebih ringan, lebih gampang, lebih modok, lebih ringan gawe sepun pegawaian haji mulai le. Napirane ki mulai nek pegawaian sak berat-berat lah, mulai le tawa, mulai le sa'i menonton. Terasa ringan itu Mas. Terasa ringan, mudah dan mampu saya selesaikan dengan tenaga. Nah, tetapi kenapa di saat ibuku menyuruhku mengambil air minum saja itu terasa berat? Mengapa berat? Padahal berbakti kepada ibu lebih daripada lebih besar daripada melaksanakan ibadah haji itu. Tapi kenapa itu lebih berat? Sementara ibadah haji ini seringan, saya melakukannya ringan, gawe, gampang gawe. Umroh nih gampang gawe, haji nih gampang gawe. Tapi di saat ibuku memintaku untuk mengambilkan air seteguk air sekedip, terasa berat. Maka di sana kesadaran, baru aku sadar bahwa ibadahku ini adalah menuruti hawa nafsu. Berarti di sana aku tidak mampu melawan hawa nafsu. Bukan karena bahwa sesungguhnya ibadah hajiku bukan karena Allah, tapi karena menuruti hawa nafsu. Sembelih karena berat baru. Nah, semi jamaah kaum muslimin muslimah di mana saja berada yang berbahagia, yang dia muliakan, hormati. Jadi dalam kitab niki memberikan pelajaran untuk diri dalam diri tiang pelunggu yang halus kan. Sampai marak baru. Pertama dicontohkan dalam kisahnya sabda. Kedua haji. Wa kanat imra'atun qad ta'anat fit sin. Selanjutnya kita dulu kisahnya. Ada lebih jelas terkait sabar. Ada seorang perempuan tua, lingsir, sudah usia lanjut kita. Lingsir tua cerita yang lain. Fasu'ilat an haliha. Seorang perempuan lingsir tua niki baru ditanya tentang kondisi keadaannya. Faqalat, dengan nina niki menjawab, perempuan tua niki menjawab, kuntu fi halis syabab ajidu min nafsi nasyatan wa ahwalan. Ketika aku masih muda, kenyekek masih bajang, masih dedara, masih gadis belia,
aku orangnya sangat semangat beribadah. Sangat semangat beribadah kepada Allah. Adunnuha quwwatul hal. Aku sangka mukbaran mukbaden kekuatan ibadah kanya masih bajang itu adalah hal. Falamma kawartu zalat anni, ketika aku sudah tua marak meni, tiba-tiba semangat beribadahku hilang. Aku sok bajang gus semangat aku demek tua ni telang semangat terjadi nak ibadah. Fa'alimtu anna dzalika kana quwwatan syabab. Fa'alimtu anna dzalika kana quwwatan syabab. Fatawahamtuha ahwalan. Barulah aku sadar. Baru sadar bahwa kekuatan ibadahku yang dulu, kekuatan ibadah salayakno karena diriku, karena tenagaku, karena mudaku, bukan karena hal, bukan karena anugerah, bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dicari sama ngiring boya adalah hal, bagaimana anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini merasa diri karena tenagaku, karena mudaku, yisik semangat ini kuat ibadah. Sami'tu Syekh Abu Ali Ad-Daqaq berkata, menjelaskan hak baru. Beliau mendengar, saya mendengar bahasa Mukasyiri, penjelasan daripada jawaban orang tua tadi itu daripada Syekh Abu Ali Ad-Daqaq. Nah, pesan, ma sami'a hadhil hikayah ahadun. Tidak seorang pun yang mendengar dengan sak dengah cerita sak baru minas syuyukh, daripada kalangan syekh, daripada kalangan para tuan guru beliau yang mendengarkan kisah tadi dari Napiranu perempuan tua tadi niki, illa raqqa li hadhil ajuz, mestilah munah dengar kisah sak baru no bahasa lembut hati mereka, lunak perasaan mereka mendengarkan cerita orang tua sak baru. Kenapa? Kembali innaha kanat munsifah, karena dia adalah orang tua yang sadar atas dirinya. Dengan tua sadar lek diri bahwa sesungguhnya selama ini dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena dirinya, karena tenaganya. Karena tenaganya sekuat, masih muda, masih soal aku beribadah karena aku, karena diri yang kuat yang diberikan, diri yang kuat masih mampu. Padahal yang kita inginkan adalah ibadah lillah, karena Allah, untuk Allah. Nah, jadi di antara telu baru yang ditulis oleh beliau terkait sebagai nasihat daripada kisah pertama, ini adalah saf dengan sabaru. Ilik saf pertama doang tahun. Tumben no bersap li muri. Isa lile lalu. Tetengat si batur soni. Jadi ndek karena lilen senun ndek karena Allah, lagu lilen ini karena teengat sih dengan sap luwi. Biasa nih sap julu doang. Sap pertama. Sak kedua dengan sak baru contohan niki adalah haji. Ringan langkahnya, ringan, semangat terus. Tapi dia minta suruh sekedar beta nina aik doang telakona anak coba beta kai dulu kan berat. Nah itu sadar tuh bahasa. Bahwa ibadah kan ya menurut hawa nafsu. Dia tahu kan hawa nafsu pada saat ini guys. Bukti tadi mentara pegawaian berat doang ilah haji ringan dia narat dia terasa semangat aku. Tapi kembena aku belengkak ya beta nina hanya berapa lengkak saja lekak beta naik kembek terasa berat. Nah merenungi di situ yang pelunggu. Renungi si tiang pelunggu masih tertunggu si pangeran, masih tertunggu si inak mamit atau salah satu di antara keduanya. Renungi nggak? Masih nara iman ada mak, masih nara yang serius seremin wajah ina, masih nara tamnya bakti taat, tamnya masih nara yang boye, masih nara tatia napiranikin tunas maaf siro kemas lampak naik, sementara sak lain nara tiang pribadi khususnya mas,
karena enggak anak monyan batu nisan inak mami. Coba renungi ini, terenungkan ya Allah, mampu tek gunung menjani mesang dapat tay umpama. Lalu juga tahu-tahu lain tempat ibadah lek kadek. Lalu rapi niki religi para lalu baru dai lek ngelining jauh-jauh lain semangat ada. Lalu kadang-kadang harap entar tersuruh si ina, harap tersuruh si dengan tuan kepen berat no. Anungi bahkan ini membentak malam-malam ini nyemprang di tersuruh. Alhamdulillah. Ini halus gak nasihat. Beliau mesti buat diri kecil. Desa kedua, baru desa kedua. Ini kan bajanya sehat, ibadahnya luar biasa. Aku merasa pada saat itu dia menato malasan, Mas. Kenapa? Oh, ternyata saat si bajang baru diri. Kekuatan diri, kekuatan diri. Ke balong tenaga sama si ngandek karena Allah. Padahal yang belum sami kan ibadah disangiring karena Allah dan untuk Allah. Sami jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dari beberapa penjelasan atau kisah baru yang ditulis beliau ini mampu melembutkan jiwa marabasen beliau niki bahwa lamun dengah cerita seni bahasa jadi cerita baru di para syekh ini sudah muslimi pirangan cerita kisah dengan toah baru illa raqqa li hadhil ajuz, maka lunak dan lembutlah hatinya. Mudah-mudahan yang belum ngomong tahu lunak di lembut hatinya merenungi baru-baru terkait baru-baru. Selanjutnya bahasan Al-Imam Al-Qushairi. Aku mendengar berkata bahwa beliau berbahasa Sami'tu Muhammad bin Abdullah bin Shazam. Aku mendengar daripada Muhammad bin Abdullah. Beliau berbahasa aku mendengar dari Yusuf bin Husain. Beliau berbahasa aku mendengar dari Zunnun al-Misri. Nabi Hasan ma azzallahu abdan bi'izzin huwa a'zalahu min ayyadullahu ala dhulli nafsih. Di antara cara Allah ingin memuliakan seorang hamba adalah ditunjukkannya kehinaan hamba nih. Di antara cara Allah ingin memuliakan seorang hamba, di antara cara Allah ya pemulia seorang hamba adalah dia tunjukkan di kehinaan diri daripada seorang hamba itu. Lebih baik yang pelunggum sami disadarkan Allah tentang satu dosa sehingga merasa diri selalu berdosa, daripada mengingat satu amal ibadah, satu amal kebaikan, lalu merasa diri tiang pelunggu sebagai penghuni sorga. Kalau Allah Ta'ala kayun memuliakan kita, diingatkan kita dengan satu dosa, sampai-sampai untuk maju menjadi imam pun terasa sudah tidak mampu. Terasa. Yang ulang lagi. Lebih baik disadarkan Allah tentang satu dosa sehingga yang pelunggu merasa diri selalu berdosa, daripada mengingat satu amal kebaikan, mengingat satu amal soleh, mengingat satu ketaatan, diri sudah merasa penghuni surga, sudah masuk menyentuh jiwa. Jadi kitab niki tiang pelunggum sami nyeket ajak jalan-jalan sih beliau ini untuk melihat sisi diri itu dari lain-lain sisi itu, melihat diri dari berbagai sisi. Ini permata ini indah mulia, dilihat dari berbagai sisi keadaan permata. Begitu juga
dalam kitab ini tidak ajak yang jalan-jalan, istilahnya jalan-jalan untuk melihat diri bukan hanya dari satu sisi, namun dari sisi-sisi yang lain, untuk mengenal diri yang belum mengenal jati diri, istilah sasak aji diri saktawikan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, diingatkan kita satu dosa. Begitu. Wa ma Allahu 'abdan bidzillin huwa adzallahu min ayyuh jibahu an dzulli nafsi. Dan tidak ada penghinaan yang lebih hina daripada ketika Allah menutupi cacat aib kerendahan kita sampai kita tidak sadar bahwa diri kita ini hina. Ini denara suatu penghinaan yang lebih hina daripada ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi cacat aib keadaan kita sampai tiang pelungguh tidak sadar bahwa kita ini hina. Nah, dari kitab niki Maratul Sabaru. Ini dari kitab niki napera niki diri tiang pelungguh menyadarkan kepada tiang pelungguh tentang hakikat diri kita yang kadang-kadang merasa selama ini kita bila mancetan rezeki usaha ndek lancar terasa terpahina si Allah tadi macam run ujian cobaan kita marah mangkin ini merasa terpahina. Bukan itu. Kapan Allah menghinakan hambanya? Kapan Allah menghinakan? Kapan tiang pelungguh dihinakan Allah? Kapan orang ini dihinakan Allah? Ketika tidak sadar kalau ketika tiang pelungguh tidak sadar sebagai pelaku dosa. Dia sadar entah gawe dosa. Dia sadari dosa sawat gawe niki, maka di sana Allah menghinakan kita. Lalu kapan Allah memuliakan? Allah Subhanahu wa taala. Capiran yang belum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membuka semua cacat diri, bukan untuk yang lain tapi untuk diri. Semua cacat yang di mata diri mesa. Di sana Allah akan memuliakannya. Yang ulang kali sekali. Kapan Allah memuliakan yang belum? Kapan Allah menghinakan yang belum? Di saat Nabi, di saat tertutupnya dari Allah SWT, di saat tertutupnya yang pelunggung sami tidak sadari akan dosa yang kita sudah perbuat, di sana Allah menghinakan hamba. Itu tetap dihinakan oleh Allah. Pirata pemulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membukakan semua cacatmu di matamu sendiri. Sehingga selalu teringat, terngiang di telinga, terpikir dalam lintasan pikiran, maka sesungguhnya Allah SWT sedang memuliakan yang pelunggung sana. Kini tetap memuliakan yang pelunggung. Sami jamaah yang muliakan dan hormati, Maratul Sabaru bahwa dari saat mutalaah ataupun membaca kitab ini, ternyata kitab ini mengajak pelunggung tiang melihat diri kita dari sisi yang lain, mengajak melihat diri kita dari sisi yang lain. Halus nasihat untuk jiwa tiang pelunggung sami. Bisa jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sampai niki saja dulu. Insyaallah ampun ya selesai niki insyaallah mungkin garing 2 pagi niki 2 hari. Malam pagi Jumat insyaallah dengan pagi Sabtu insyaallah kita selesaian dan mujahadah niki. Baru insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan kayaknya. Mudah-mudahan yang belum sami selalu dalam lindungan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan untuk diri Tiang harap manfaat untuk kita semua. Dari Tiang yang fakir ilmu niki, bila narak salah kurang mohon diperbaiki, kurang terumbuk salah niki diperbaiki karena Tiang masih fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.